Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Adik-adik mahasiswa tentu sudah melihat ya video saya yang pertama tentang apa sih pengertian dari penelitian dan apa tujuan kita melakukan sebuah penelitian. Kalian tentu sudah tahu bahwa penelitian itu adalah sebenarnya suatu proses pemecahan masalah kesehatan yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode-metode ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih Bu masalah penelitian itu dan bagaimana sih cara kita mencari masalah penelitian? Oke, di video kali ini kita akan bahas lengkap, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu dan bunyikan loncengnya ya. Adik-adik mahasiswa, masalah penelitian itu merupakan hal yang wajib kita lakukan pertama kali ketika kita akan memulai melakukan penelitian. Jadi ketika memulai penelitian itu harus cari masalahnya dulu ya Bu ya. Ya, memang kalau nggak ada masalah, nggak ada penelitian. No problem, no research. Nah, apa sih Bu masalah penelitian itu? Pengertian dari masalah itu adalah sebuah kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan. Jadi Bu, contohnya kalau misalnya saya jerawatan di dahi itu masalah ya Bu ya, karena seharusnya kulit saya tuh bersih, glowing gitu ya. Atau masalah-masalah putus cinta atau apa itu juga masalah ya Bu. Ya, itu masalah, tapi tidak bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Nah, kalau masalah penelitian itu yang berhubungan dengan kesehatan, berarti segala bentuk dari rintangan, hambatan, atau kesulitan-kesulitan yang muncul pada bidang kesehatan dan perlu diatasi atau dipecahkan, sehingga bukan masalah-masalah pribadi ya yang dijadikan masalah dalam penelitian. Oleh sebab itu maka ketika kalian menganggap bahwa ini adalah sebuah masalah nih Bu, saya mengangkat topik atau tema penelitian ini karena menurut saya ini adalah masalah. Gak seperti itu. Jadi masalah penelitian ini harus dibuktikan dengan yang namanya data. Jadi gak sembarang ngomong, Bu ini adalah masalah penelitian yang akan saya teliti. Karena apa? Nah, karena data-data yang ada menunjukkan hal demikian. Ada kesenjangan antara kenyataan di lapangan dengan harapan. Sekarang pertanyaannya, dari mana Bu kita memperoleh masalah penelitian? Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak serta-merta menyebut sesuatu itu sebagai masalah penelitian tanpa didasari dengan adanya data. Nah, data-data tentang gap antara kenyataan dengan harapan itu bisa kalian peroleh dari berbagai macam sumber. Contoh, misalnya data-data dari SDGs, kemudian data-data dari WHO, dari UNICEF misalnya yang berkaitan dengan anak, kemudian FAO atau Food Agriculture Organization di web resminya ya, kemudian dari web Persagi atau data-data dari SDKI, kemudian dari Kemenkes, dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ada juga RPJMD untuk yang tingkat daerah. Kemudian data-data dari Dinas Kesehatan. Dan di breakdown sampai ke bawah juga misalnya kalian menemukan data-data dari misalnya Puskesmas, kemudian dari Poskesdes, kemudian dari Polindes, kemudian sampai di yang terkecil yaitu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Itu harus benar-benar diruntut dari nasional sampai dengan di tempat kalian melakukan penelitian. Tuh. Nah, sekarang Bu Lydia kasih contoh sederhana dulu nih, masalah penelitian kesehatan itu seperti apa. Salah satu kasus begini. Jadi harapannya atau aturannya adalah bahwa obat-obatan yang dia itu labelnya K itu adalah jenis obat-obatan yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Itu ya.
Tapi pada kenyataannya masyarakat masih dan boleh begitu ya oleh apotek itu tetap dikasih obat tersebut tanpa resep dokter. Nah, jadi kan antara harapan dan kenyataan ini saling bertolak belakang. Nah, ini bisa di breakdown, dicari dulu data-data yang sesuai dengan masalah penelitian ini. Contoh kedua, misalnya kayak gini, target Universal Child Immunization atau UCI itu adalah 95% yang tertuang di RPJMN misalnya. Akan tetapi pada kenyataannya, nah, capaian dari UCI di suatu daerah itu misalnya hanya 80%. Nah, berarti kan ini ada gap ya antara 80% tadi kenyataan dengan 95% target. Nah, itu bisa dijadikan suatu masalah penelitian kesehatan. Nah, supaya teman-teman ini nggak bingung gimana sih caranya mencari masalah dan tidak kehilangan arah, bagaimana sih saya bisa menemukan masalah gitu ya. Ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian mencari masalah itu, jadi mencari harapan, target, kemudian juga peraturan-peraturan itu dari mulai tingkat nasional sampai kalian breakdown ke bawah di tingkat masyarakat. Apakah benar antara yang tingkat nasional ini sampai yang tingkat paling bawah ini dia ada gap gitu, ada kesenjangan. Atau yang kedua, kalian bisa cari masalah dulu yang ada di masyarakat yang akan kalian teliti, kemudian di break up ke atas. Nah, dicari secara nasional nih bagaimana, apakah benar masalah di masyarakat itu menjadi target atau masalah yang ada di nasional atau bahkan internasional. Itu caranya. Bu Lydia kan selalu menekankan ke kalian adalah yang pertama kalian harus mencari tema atau topik penelitian yang kalian sukai dan kalian kuasai. Baru kemudian setelah itu kalian mencari masalah kesehatan yang berhubungan dengan topik yang kalian sukai. Contohnya kayak gini, kalian suka tentang tema imunisasi misalnya. Jadi mulai dari yang nasional atau internasional, kalian cari dulu harapan-harapan di sana, berapa targetnya misalnya, target imunisasi dan lain sebagainya. Kemudian kalian breakdown lagi ke bawah, misalnya di provinsi bagaimana, apakah sudah sesuai target provinsi yang kalian tempatkan sebagai tempat penelitian. Kemudian baru di breakdown ke kabupaten atau kota, kemudian baru setelah itu ke daerah yang benar-benar kalian teliti itu bagaimana datanya, kayak gitu. Jadi mulai dari atas sampai bawah kalian harus punya datanya, data lengkap tentang harapannya, jadi berapa target imunisasi dan juga kenyataannya di lapangan bagaimana. Jadi di situ kalian bisa menemukan masalah penelitian. Nah, begitu pula kalau misalnya kalian itu membreak up masalah ya. Jadi misalnya di suatu masyarakat kalian menemukan nih, oh ternyata masyarakat di desa A ini banyak loh yang gak pakai BPJS kesehatan, misalnya kayak gitu ya. Kenapa sih? Apakah masyarakat ini gak mampu bayar, ataukah misalnya masyarakat ini gak puas dengan pelayanan kesehatan, pelayanan dari BPJS Kesehatan maksudnya. Nah, itu kemudian di breakdown dari bawah. Jadi misalnya data-data tentang masyarakat yang menggunakan BPJS itu di desa A ini sekian. Kemudian di breakdown ke Dinkes misalnya, berapa orang sih yang pakai BPJS di suatu kabupaten misalnya, baru ke atas. Misalnya kalian juga harus cari kepuasan masyarakat tentang BPJS Kesehatan atau jumlah orang yang memakai BPJS Kesehatan atau tidak. Baru ke atasnya lagi kalian juga harus cari
target sebenarnya Indonesia, misalnya berapa persen penduduk Indonesia yang harus memakai BPJS Kesehatan. Yang paling enak yang mana, Bu? Apakah kita mencari masalah itu dari tingkat nasional ke masyarakat atau dari masyarakat ke tingkat nasional? Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Cara menentukannya gini, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu mau penelitian di tempat mana, misalnya tempat A begitu ya, maka galilah semua permasalahan-permasalahan yang ada di tempat A ini, kemudian setelah ditemukan kalian cari harapan-harapan ke atas itu gimana, apakah sesuai atau tidak dengan masalah masyarakat yang di sini. Itu kalau kalian sudah tahu tempat penelitiannya. Jadi lebih baik mencari masalah itu memang dari tempat penelitian. Tapi ketika kalian akan melakukan penelitian, kalian masih belum tahu nih saya mau meneliti di mana. Nah, lebih baik kalian membreakdown masalah dari mulai internasional atau nasional ke tingkat masyarakat. Nah, jadi ketika kalian dapat data dari nasional, kemudian daerah, provinsi, kemudian daerah, kemudian di dinas kesehatan misalnya, kalian sudah dapat tuh. Nah, misalnya angka stunting yang paling banyak itu di daerah ini. Nah, di daerah A misalnya. Nah, maka kalian bisa langsung menentukan tempat penelitian. Oh, saya mau meneliti di daerah sini aja karena menurut data Dinkes bla 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 bla. Gitu. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisi kalian bagaimana. Apakah sudah ada tempat penelitiannya atau tidak. Tuh. Nah, ayo sekarang bisa kita simpulkan ya tentang masalah penelitian itu bahwa merupakan suatu kesenjangan atau gap antara kenyataan yang ada di lapangan dengan harapan-harapan atau dengan target-target atau dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, itu bisa dijadikan landasan untuk kalian melakukan penelitian. Dan masalah penelitian ini harus dibuktikan dengan data-data yang valid itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah penelitian kesehatan. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang contoh yang lebih detail lagi tentang bagaimana sih cara menyusun masalah penelitian kesehatan. Makanya kalian subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya tentang metode penelitian kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kalau ada komentar apa yang mau kita bahas silahkan ya, ketik aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.